Halo untuk kita semuanya. Kembali lagi kita dengan podcast SMA RK Bintang Timur. Sekarang kita punya tamu khusus, salah satu alumni yang kita anggap memang ya sudah sukses sekarang. Jadi dalam rangka lustrum kita mengundang Bapak di sini. Tapi sebelumnya kita akan ajak perkenalan dulu. Halo Pak, selamat sore. Ya, selamat sore. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Sehat. Baik, kita mau tanya dulu, Bapak ini namanya siapa? Istanbul berapa? Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jadi bagi saya kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya, dan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Istanbul. Saya tamat dari SMA RK Bintang Timur ini tahun 93, dan saat ini saya setelah bekerja di pemerintah Kabupaten Labuan Batu, dan untuk saat ini juga dalam kesempatan ini ada banyak ungkapan terima kasih yang mungkin saya sampaikan kepada seluruh baik ke yayasan maupun seluruh guru, dan dalam lustrum ini juga selama lustrum 35 tahun, artinya umur sekolah yang saya jejaki dalam menempuh pendidikan di waktu SMA itu, artinya dia sudah semakin banyak berpengalaman. Jadi saya harapkan di lustrum ini nanti akan semakin bertambah yang namanya mungkin pengalaman-pengalaman dalam pendidikan. Ini tuh Pak. Oke Pak, Iya. ini Bapak Sitompul ya, saya Iya. tampungan. Gitu. Baik, dulu Pak itu kepala sekolah siapa Pak? Di masa kami itu, waktu itu pimpinan atau kepala sekolah kami itu ibu atau suster Urbana Sirait. Suster Sirait. Jadi sekarang pun Suster Urbana ini sedang melayani di unit TK Rantok Rapat. Doakan Suster Urbana tetap sehat. Kemudian ada pertanyaan Pak menggelitik juga ini. Bagaimana atau pengalaman lucu apa yang paling berkesan ketika SMA? Nah, pasti waktu masa SMA pasti masa remaja penuh dengan kenangan. Pasti ada momen lucu atau berkesannya gitu Pak. Iya, ada banyak momen lucu, tapi memang di salah satu momen lucu itu kita ketepatan adalah merupakan anak-anak asrama. Jadi kalau asrama itu ada banyak yang berkesan karena dari berbagai keluarga menyatu di satu tempat dengan latar belakang yang berbeda-beda dari rumah masing-masing, menyatu di satu tempat. Jadi momen-momen lucu itu ya kadang-kadang kita ingat kalau terlambat makan ataupun ya sama-sama dihukum lah, gitu dia Pak. Iya, jadi Senang sama-sama. Iya, walaupun beda-beda keluarganya, tapi iya sering gitu kalau dihukumnya sama-sama. Kalau seandainya kekurangan misalnya udah terlambat makan juga ya sama-sama. Ya, jadi ada banyak lah kesan memang yang lucu. Kadang-kadang juga kita ya namanya biasalah nakal-nakal. Jadi kalau udah berdua, kadang-kadang ikannya diambil yang satu kan gitu nih. Iya, ikannya dia dicomot, disembunyikan di bawah nasinya. Jadi ya banyaklah kenangan kesan, apalagi terutama ya selain sekolah juga merupakan anak asrama di Bintang Timur yang kita cintai. Dan sampai sekarang asramanya pun masih ada, Iya. masih di sana. Baik, momen ketika di kelas mungkin selama 3 tahun bersekolah pasti saya juga pernah siswa, pasti ada salah satu guru favorit gitu, favorit dalam hal entah dalam mengajarnya atau sikapnya atau kepribadiannya. Kira-kira masih nggak Pak? Ya, salah satu guru yang mungkin kita dalam begitu banyak guru di ketepatan di SMA itu kita kan jurusannya jurusan A1 dulu, masih ada namanya satu fisika. Jadi ilmu fisika itu
ketepatan itu agak lebih banyak lesnya. Jadi mungkin waktu itu dibimbing atau diajarkan oleh Pak lain. Jadi kalau Pak lain ini ya mungkin jam-jam ngantuk ya Pak ya. Jam ngantuk Bapak ini selalu itu dari depan katakan, saya sudah berhati-hati, kalian mati mesti tidak kan gitu kan. Akhirnya kami dibikin apa namanya ya, agak juga lah, dipres sedikit ya, agak kalau sekarang dibilang digotil lah kan, digotil artinya agak ini supaya balik lagi lah konsentrasinya, karena jam-jamnya itu kadang-kadang Pak udah jam-jam berawan ya, tengah apa udah jam-jam 10 atau jam 11 siang. Ya memang tidak selamanya kalau guru yang katanya killer itu atau yang tegas itu tidak disukai oleh siswa. Malahan terkadang guru-guru yang seperti ini yang banyak kenangannya gitu. Iya, banyak kenangan. Iya. Baik, mungkin 2 pertanyaan terakhir. Momentum 35 tahun berdirinya sekolah kita ini, SMA RK Bintang Timur Rantau Prapat, sudah sejauh mana menurut Bapak perkembangan sekolah ini? Ya, untuk yang seperti saya sebutkan di awal tadi, untuk momentum 35 tahun artinya termasuk sudah di usia matang dan produktif pada saat ini. Jadi, melihat perkembangan sekolah ini, ya saya mengucapkan terima kasih puji Tuhan, karena sampai dengan perkembangan atau tahap-tahapan sesuai perencanaan mungkin yang sudah direncanakan oleh yayasan itu, ini sudah luar biasa pencapaiannya Pak. Jadi mulai dari adanya SD, TK, SMP, waktu itu kalau kami cuma SMP sama SMA Pak. Iya. Sekarang sudah ada TK dan SD. Dan untuk fisik bangunan juga ya biasa. Begitu juga dengan murid. Jadi kalau di waktu kami itu kami masih ada namanya promosi. Jadi waktu itu kita setiap hari besar akan pergi ke wilayah-wilayah yang agak jauh untuk menyampaikan bahwa sudah ada SMA RK di dalam perayaan di gereja, sudah berdiri SMA RK di Rantau Prapat. Itu sudah kita jalani waktu itu promosi-promosi seperti itu, karena hampir lama, karena Pekan Batu, waktu itu masih sunyi muridnya Pak. Tadi puji syukur sama Tuhan kita ya, ini saya lihat murid-muridnya juga sudah makin bertambah, dan saya harapkan di momen Bustrum ini semakin jaya dan semakin bertambah murid-muridnya, serta pelayanan kita juga dalam mendidik anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Saya harap juga akan semakin mantap Pak, berprestasi selalu dari sekolah kita ini. Nah, mungkin itulah harapan saya kalau untuk yang Bustrum yang ke-35 ini. Iya. Memang besar harapan kami juga Bapak tetap mendukung setiap program, setiap langkah kita untuk memajukan SMA RK Bintang Timur. Baik, apalagi kita juga nanti tanggal 17-18 ada pesta besar. Kami harap juga Pak Sitompul hadir di pesta itu. Artinya kita juga ikut bergembira karena di usia 35 tahun masih eksis di Rantau Prapat ini. Baik, kira-kira seperti itu saja Pak untuk wawancara kita, sedikit bincang-bincang. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sitompul atas ketersediaan hatinya untuk datang wawancara sedikit dengan kami. Kami berdoa Bapak tetap sukses di luar sana, tetap sehat menjalani hari-harinya. Gitu Pak. Iya, sehat selalu. Oke Pak. Baik, mungkin sampai di sini untuk podcast kita. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Shalom. Ladies and gentlemen. Oh